Assalamualaikum teman-teman. Salam bahagia, selamat mengadakan perubahan baru. Jadi tadi saya itu ceritanya cerita dulu. Pulang sekolah itu pulang antar anak sekolah itu ya teman-teman, saya biasa karena ada rumput jambang yang cantik di jalan pulang sekolah itu, jadi saya ambil ya teman-teman, karena dengan rumput jambang itu saya sudah nggak butuh pupuk lagi untuk tanaman saya ya. Maksudnya bisa saya jadikan sebagai pupuk organik ya teman-teman, karena pupuk terbaik adalah rumput. Ini saya seperti itu. Jadi hanya dengan memanfaatkan rumput, ini ceritanya kalau cuman tanaman sayur saja it's go green, langsung sehat deh pokoknya. Yang jelas seberapapun suburnya tanaman itu, yang terpenting saya itu adalah nilai organiknya itu teman-teman. Jadi ini memang saya itu menanam untuk dikonsumsi sendiri. Dan juga beberapa cabai saya dengan perawatan ringan itu udah sambil lalu, jadi aktivitas berkebun udah terasa banget ya. Itu udah menunjukkan subur sekali. Ini subur menurut saya ini ya, nggak tahu ya teman-teman. Ini juga lenca ini juga. Dan yang sebelah sini yang jarang sekali saya video, ini juga no ekstrim perawatan ya. Sepaham saya dari beberapa menanam cabai, ternyata memang cabai itu tidak terlalu butuh pupuk teman-teman. Ini bisa dilihat ini no pupuk, hanya harus menjaga kesehatan media tanam. Nah, kemudian untuk menjaga media tanam tetap sehat itu memang biasanya yang di pot atau polybag seperti saya seperti ini, polybag kecil, pot kecil, itu memang lebih rawan hama dan lain sebagainya ya teman-teman. Cuman di sini saya sudah mengaplikasikan teori baru. Biasa saya kalau belum saya coba sendiri, memang nggak saya share ke teman-teman ya, itu hasilnya wow. Ini akhirnya saya nambah 3 pot lagi ya, setelah kemarin 2 pot itu sukses tanpa keriting sama sekali. Bahkan yang satu berangkat dari cabai yang keriting full ya, 1 pot itu full keriting karena sepertinya overdosis teman-teman. Kemudian saya dampingi rumput jambang seperti ini, itu fullnya hilang, alias cabai jadi sehat kembali. Semenjak itu tidak saya pupuk sama sekali, sampai dia berbuah lebat. Dan ternyata memang pupuk terbaik itu adalah rumput. Nah, ini cara saya kemudian setelah di pot, ini potnya kecil ya teman-teman, ini potnya kecil seperti yang sebelumnya, nanti bisa saya lihat. Ini saya tanam begitu saja, pertumbuhannya sehat menurut saya. Ini tinggal kalau mau menggemukkan, tinggal nanti bisa disemprot sama jus jambang juga. Nih udah mau berbuah tanpa keriting. Biasanya kalau cabai itu udah mulai ada bunga gini, mulai ada tanda-tanda keriting, nggak tahu entah itu kita terlalu semangat memupuk atau gimana, jadi cabai yang tadinya sehat jadi berubah keriting. Nah, ini setelah seperti ini, semua pot saya ini ditemani, ini juga temani rumput jambang ini sehat. Nggak cuman ditemani, kemudian saya juga memberinya potongan rumput di pinggir-pinggir pot ini ya. Ini dengan sendirinya nanti setelah mengering dia akan jadi pupuk. Ya teman-teman. Nanti kalau udah kering seperti ini, nah ini udah saya timbun tanah lagi, saya tambah. Ini apa ini mam? Kemarin saya habis nyemprot tanaman sayur, saya jus kan rumputnya itu. Nah, ini ampasnya saya taruh sini. Nah, kita tambah rumput ya teman-teman.
Nah, ini rumput yang sudah saya potong-potong tujuannya biar bisa masuk ke polybag. Jadi saya potong. Kalau teman-teman polybagnya gede bisa langsung, nggak usah dipotong. Potong, usahakan tidak nempel di pohon cabenya. Kenapa? Karena nanti kalau dia mengalami masa pelapukan, kalau pohonnya nggak kuat, jadi cabenya yang ikut busuk. Nah, gini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini udah begini, udah. Makanya yang ini saya beri pembatas saya beri pembatas ini tujuannya biar potongan-potongan rumput tidak sampai ke pohon cabenya. Karena apa teman-teman, kok dikasih apa ini rumput Jepang seperti ini? Karena perakaran rumput Jepang itu bagus ya, pH-nya sesuai dengan yang dibutuhkan sama pohon utama, yaitu cabenya itu. Jadi tanah yang sakit sekalipun ya, kadang ada ya, kadang kita tuh saya bukan pernah lagi ya, sering ya dulu kalau nanam cabe kok di polybag, di pot, itu berujung keriting teman-teman. Makanya saya dulu sempet aduh nggak nanam cabe, nanam sayur aja gitu kan. Kalau cabe udah bener-bener gitu, padahal saya seneng banget tanam cabe itu teman. Dulu saya suka pakai apa itu micin dan lain sebagainya, tapi sekarang no, full organik ya teman-teman. Nah seperti ini nanti rumputnya ketika mengalami pelapukan itu akan menjadi nutrisi tersendiri untuk tanaman cabai ini ya teman-teman. Kalau udah seperti ini sudah nggak butuh pupuk lagi, nanti tinggal ini udah mau rimbun saya pangkas. Pokoknya ada perakaran jambang aja di dalam polybag ini. Itu ya teman-teman. Yang pertama seperti itu, saya beri teman apa namanya rumput jambang, kemudian saya beri potongan-potongan rumput di pinggirnya. Kalau potongan rumput ini sebaiknya kalian teman-teman kalau mau coba full rumput jambang saja. Ini karena kemarin nggak ada, jadi saya selingi dengan potongan rumput yang lain. Yang penting rumput ya, potongan rumput gitu. Yang bagus lagi adalah rumput yang tumbuh di sekitar rumah kita, karena tidak kena obat rumput itu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saya kalau tanam cabai, khusus cabai ini teman-teman ya, saya nggak bicarakan yang lain dulu. Khusus cabai itu saya taruh di bawah agak ada naungan, dalam artian tidak full kena sinar matahari dari pagi sama sore. Khusus yang di pot loh ya, khusus yang di polybag ya. Jadi ini kena sinar matahari itu mulai jam sekitar jam 2 sampai jam 4. Ini yang di sini ya teman-teman. Kemudian yang di sebelah kita go ke sana ya, tanaman cabai saya yang pernah sukses dengan apa itu namanya rumput jambang. Ternyata kita menuju ke sini teman-teman. Ini pun saya temani rumput jambang untuk menjaga stabilitas kesuburan tanah. Tapi tetap saya pupuk kalau apa namanya daun bawangnya. Ini untuk menjaga pH tanah saja. Nah ini teman-teman, ini pun saya eksperimen kedua ya. Ini adalah pot kedua, potnya juga kecil sekali menurut saya. Ini eksperimen saya kedua tanpa pupuk ini teman-teman, hanya ditemani rumput jambang sama ini udah kering nih, lihat nih timbunan rumputnya udah kering, sudah mulai saya harus tambah lagi. Nah ini buahnya teman-teman, enak kan sebenarnya. Kita itu mudah sekali bagi teman-teman pecinta tanaman, ini harus coba menurut saya ya. Ini bunganya apa namanya buahnya itu belum saya petik, itu udah muncul nih, udah muncul bunga baru. Biasanya itu muncul tuh kan kalau sudah dipetik ya. Kalau sudah dipetik ya teman-teman, ini enggak. Jadi berkelanjutan, enggak hanya sekali terus sudah, itu enggak ya, berkelanjutan teman-teman nih. Lihat. Hanya taburan pupuk. taburan apa itu namanya ini apa namanya? Potongan rumput jambang
kemudian kalau sudah kering ditimbun tanah dikit-dikit, kemudian ditaburi potongan rumput jambang lagi seperti itu teman-teman. Nah ini saya tambah ini. Hanya begini saja. Sudah kita itu bisa aktivitas yang lain. Bisa aktivitas yang lain dan real teman-teman, ini no keriting ya, no keriting ya, teman-teman bisa coba. Ini saya bicara tentang tanaman di pot loh ya, cabai di pot, bukan yang di tanah. Kalau di tanah nanti ada variasinya sendiri saya. Nah begini, seperti itu teman-teman, mudah sekali. Ini juga rumput jambangnya sampai seperti itu. Jadinya saya itu coba lagi. Nanti kalau seperti itu semua, saya akan berani menanam lebih banyak lagi cabai dalam pot, dan ini pun saya kenalkan ke teman-teman di sekolah anak saya ya, karena menanam itu mudah sekali ternyata cabai, no keriting pokoknya ya. Nah yang kedua ini sama, ini hanya kena karena di pot ya, jadi saya nggak full panas dari pagi sampai sore, panas tetap dibutuhkan. Nah ini saya pada waktu video ini panas sekali teman-teman. Ini kena matahari pagi sampai jam 11:30 saja, itu sudah ada naungan itu pohonan di atasnya. Jadi khusus cabai yang di pot saya beri sinar matahari seperlunya saja. Begitu ya teman-teman, video dari saya menanam cabai dalam pot tanpa keriting dengan perawatan yang sangat mudah sekali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas teman-teman. Bye bye.